Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 disampaikan oleh Dwirio Sambulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Marilah kita sama-sama pakaikan salam nasional kita, sekaligus salam persatuan kita, salam yang menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Gebang sampai Cipete. Merdeka! 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 Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pejabat Gubernur DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI dan DPD RI, Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin lainnya yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan nikmat sehat dan hidayahnya, dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada kesempatan yang baik ini. Tentu ini kita yakini tak lain dan tak bukan sebagai berkah, barokah, dan anugerah buat kita semuanya. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya mewakili fraksi PDI Perjuangan hendak menyampaikan ingatan dan ucapan selamat memperingati Hari Pahlawan ke-77 tahun yang akan jatuh esok hari, Kamis 10 November 2022. Semoga kita semua bisa terus menebalkan, menggumpalkan, dan mengentalkan jiwa-jiwa kepeloporan kepahlawanan yang telah dirintis oleh pendahulu pejuang bangsa secara heroik dan patriotik. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa pandangan kami terhadap RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023, yaitu sebesar 82,54 triliun rupiah yang mengalami peningkatan 0,09%. Dan kami melihat hal ini sudah sangat-sangat realistis mengingat kita masih dalam situasi pandemi dan dalam situasi resesi ekonomi. Alokasi rancangan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 terdiri atas, tidak saya bacakan semua, pendapatan daerah sebesar 74,41 triliun rupiah yang terdiri atas dan seterusnya. Pendapatan asli daerah yang terdiri atas dan seterusnya. Retribusi
daerah 600 miliar rupiah. Terkait dengan retribusi ini, kami meminta supaya pemerintah provinsi menetapkan target yang realistis, sebab selama ini jarang mencapai target yang dicanangkan. Belanja daerah 74,34 triliun rupiah yang terdiri atas dan seterusnya. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 yang direncanakan 8,12 triliun rupiah yang berasal dan seterusnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan 8,19 triliun rupiah yang dialokasikan kepada badan usaha milik daerah berupa dan seterusnya. Berikut pandangan kami terkait kebijakan pendapatan daerah. 1. Disebutkan strategi pendapatan daerah akan menggunakan strategi intensifikasi pendapatan daerah. Selain itu, terdapat juga ekstensifikasi pendapatan daerah. Kami mendorong agar supaya kedua strategi ini bisa dijalankan dengan baik sehingga target pendapatan daerah yang dicanangkan dapat dicapai. Kedua, terkait potensi penurunan retribusi daerah, kami meminta agar supaya potensi penurunan retribusi ini bisa ditutupi dari pos penerimaan lainnya sehingga tidak mengganggu penerimaan retribusi. Ketiga, terkait dengan target dividen BUMD, kami meminta supaya BUMD yang selama ini mendapatkan PMD yang tidak sedikit bisa juga dan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat DKI Jakarta. 4. Terkait dengan pendapatan sah lain-lain daerah, kami meminta supaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap memperhatikan kaidah cagar budaya. Jangan seperti halte Transjakarta atau Sari dan halte Hotel Indonesia HI yang menabrak aturan cagar budaya sehingga mengangkangi nilai-nilai leluhur pendahulu di kawasan tersebut. Ironinya, pembangunan kedua halte tersebut dan beberapa lainnya yang serupa terkesan pongah, congkak, dan arogan. Dan berikut pandangan kami terkait kebijakan belanja daerah. 1. Kami mendukung garis besar belanja daerah disesuaikan amanat undang-undang, yaitu fokus pada pendidikan dan kesehatan, karena dua hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dan fundamental bagi kebutuhan dasar masyarakat DKI Jakarta. 2. Pencapaian penanggulangan banjir, sampah, dan kemacetan di Jakarta dibutuhkan penyatuan atau integrasi berbagai aspek. Di antaranya antara program pusat dan daerah, antar lini OPD SKBD satu dengan yang lainnya, antara pemerintah provinsi dan swasta, antara kebijakan operasional satu dengan kebijakan operasional yang lainnya, dan lain-lain. Hal inilah yang kami pandang selama 5 tahun ini mengalami ketidakpaduan atau disintegrasi.
terhadap aksi program penanggulangan banjir dan kemacetan yang sangat akut. Pada akhirnya terkesan aksi program tersebut berjalan di tempat. 3. Terkait penanggulangan banjir, dengan tidak adanya aksi nyata signifikan penanggulangannya selama ini, seperti normalisasi ataupun naturalisasi sungai, semoga tahun 2023 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejar pembangunan sodetan Ciliwung sembari mengejar ketertinggalan normalisasi sungai di Jakarta. 4. Terkait dengan penanggulangan sampah, kami meminta untuk pembangunan ITF sebagai strategi penanggulangan sampah. 5. Terkait dengan transportasi, kami menghendaki LRT kembali disambungkan menuju Manggarai sehingga animo dan antusiasme masyarakat menggunakan media transportasi massal dapat bangkit tumbuh kembali dan berdampak positif mengurangi kemacetan di Jakarta. Keenam, terkait dengan subsidi. 7. Terkait dengan hibah. 8. Terkait dengan bantuan sosial. 9. Terkait dengan keuangan dan seterusnya. Dan berikut pandangan kami terkait pembiayaan daerah. 1. Kami melihat perlu ada pembagian tugas terkait dengan BUMD yang mendapatkan PMD, sehingga tidak ada BUMD yang menjalankan penugasan jauh dari inti pokok atau core bisnis mereka. 2. Kami juga mendorong supaya PMD yang telah diberikan lebih fokus dengan inti pokok atau core bisnis BUMD dan pengembangan usaha bisnis ke depan. 3. Kami juga mendorong evaluasi menyeluruh kepada penugasan yang diberikan kepada BUMD yang di luar inti pokok atau core bisnis mereka. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah kami lontarkan dan sampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam kesempatan yang baik, kondusif, dan harmonis ini. Hal-hal lainnya yang dianggap penting akan disampaikan oleh segenap anggota fraksi PDI Perjuangan di alat kelengkapan Dewan dalam rapat-rapat kerja pembahasan bersama eksekutif daerah secara teknis dan rinci tentunya. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan, kami sebagai manusia biasa menyampaikan mohon maaf. Dan pada kesempatan ini kami juga tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk taat pada protokol kesehatan, sebab pandemi COVID-19 belum berhenti dan belum menjadi endemi. Atas perhatian semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap melindungi kita sehingga kita tetap sehat walafiat dan senantiasa mendatangkan kemanfaatan bagi warga Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, izinkan pimpinan kami ingin menyampaikan untayan 1-2 bait pantun. Belum. Makan siang di warteg Mangga, makannya sebelahan sama Pak Yayat. Nyok kita bahas RAPBD 2023.
supaya anggarannya bermanfaat untuk rakyat Jakarta. Satu lagi Pak PJ ya. Ke Kemayoran makan ketan, makanya pakai sendok nggak pakai gelas. Yuk taat protokol kesehatan, waspadalah kenaikan COVID-19. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jakarta 9 November 2022. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, ditandatangani Ketua Sekretaris Fraksi Gembong Watsono SIP MM, Duwiryo Sambudo SE MM juga.